Oke, shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program channel YouTube Gereja Masyutan Harga-7 Jemaat Argapura. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020 dengan judul Sorak Kemenangan. Sebelum kita lanjut, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sudah menjadi bagian kami. Kau sudah lindungi sepanjang malam sehingga pada pagi hari ini kami telah dibangunkan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menjaga, melindungi dengan malaikat yang suci. Sehingga pada pagi hari ini kami akan memulaikan aktivitas kehidupan kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya 25 ayat 9. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Kutipan kita pada pagi hari ini terambil dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 671-672. Demikianlah bunyinya. Suatu suara yang jelas dan merdu didengar oleh umat Allah yang berkata, "Lihat ke atas," dan mengangkat mata mereka melihat ke langit. Mereka melihat pelangi perjanjian. Awan hitam yang murka yang menutupi cakrawala terbelah, dan seperti Stefanus, mereka menatap ke dalam surga dan melihat kemuliaan Allah dan anak manusia yang duduk di atas takhtanya. Dalam rupa ilahi mereka melihat dengan jelas tanda-tanda kehinaannya, dan dari bibirnya mereka mendengar permohonan yang disampaikan kepada Bapa dan malaikat-malaikat suci. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Yohanes 17 ayat 24. Sekali lagi suatu suara musik yang merdu dengan nada kemenangan terdengar mengatakan, "Mereka datang, mereka datang. Kudus, tidak bercela dan tidak bernoda. Mereka telah memelihara firman-Ku. Mereka akan berjalan di antara malaikat-malaikat. Dan bibir yang pucat dan gemetar dari mereka yang berpegang teguh dalam imannya meneriakkan suatu sorak kemenangan." Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, merupakan suatu catatan yang luar biasa. Inilah pengharapan kita. Pengharapan kita yang kita nanti-nantikan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan inilah adalah suatu sorak kemenangan bagi kita. Oleh karena kita melihat bahwa Yesus sudah datang untuk mengangkat kita masuk di dalam kerajaan surga. Bagaikan cakrawala dikatakan terbelah dua, seperti saat Stefanus menengadah ke atas. Dan dia melihat bagaimana anak Allah, rupa anak Allah itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan jelas sekali melihat anak Allah dan kemuliaan anak manusia yang duduk di atas takhtanya. Dalam rupa ilahi mereka melihat juga dengan jelas tanda-tanda kehinaannya. Dan dari bibirnya mereka mendengar permohonan yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapanya. Kerinduannya adalah agar kita manusia itu akan berada bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Pada tengah malamlah Allah menyatakan kuasa-Nya untuk kelepasan umat-Nya. Matahari tampak bercahaya dalam keperkasaannya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat menyusul silih berganti dengan cepat. Orang-orang fasik melihat pemandangan itu dengan ketakutan dan keheranan, sementara orang-orang benar memandang kesukaan besar itu sebagai tanda kelepasan mereka. Segala sesuatu di alam ini kelihatannya berubah. Sungai-sungai berhenti mengalir, awan-awan hitam tebal muncul dan saling berbenturan satu sama lain. Di tengah-tengah langit yang sedang marah itu ada suatu ruang terbuka dengan kemuliaan yang tak tergambarkan. Dari sana datang suara Allah bagaikan suara gemuruh air yang berkata, "Sudah terlaksana."
Wahyu 16 ayat 17. Jadi saudara, melalui tulisan Nyonya White pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana pemandangan yang sangat luar biasa. Ada dua kelompok yang memberikan perbedaan, yaitu kelompok yang setia kepada Tuhan dan kelompok yang satu adalah kelompok yang tidak setia kepada Tuhan. Kalau kelompok yang satu, mereka sangat gembira akan kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi kelompok yang satu mereka sangat ketakutan. Ya, mereka sangat ketakutan oleh karena mereka melihat bahwa kebinasan mereka sudah sangat dekat. Suara itu mengguncangkan langit dan bumi. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Wahyu 16 ayat 18. Cakrawala tampak terbuka dan tertutup. Kemuliaan dari takhta Allah tampak memancar bagaikan kilat. Gunung-gunung berguncang bagaikan alang-alang yang ditiup angin, dan batu-batu berserakan ke segala sudut. Ada suatu gemuruh bagaikan datangnya angin topan. Lautan pun bergelora dengan ganasnya. Terdengar jeritan angin ribut bagaikan suara iblis-iblis dalam penghancuran, dalam misi penghancuran. Seluruh dunia bergelora bagaikan gelombang laut. Permukaannya terbelah-belah, dasarnya tampaknya hancur. Barisan gunung-gunung tenggelam, pulau-pulau yang berpenduk lenyap, pelabuhan-pelabuhan laut yang telah menjadi seperti Sodom dalam kejahatan ditelan oleh laut yang mengamuk. Jadi catatan dalam tulisan Nyonya White di paragraf yang terakhir pagi hari ini, saudara, pada waktu sorak kemenangan ini terjadi, saudara, kita melihat bahwa akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi saat manusia ini ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, bagaikan dikatakan kemuliaan dari takhta Allah tampak memancar bagaikan kilat. Gunung-gunung itu berguncang, ya, gunung-gunung berguncang bagaikan alang-alang itu yang ditiup angin. Bagaimana saudara kalau saat ini ada gunung yang meletus di Nusa Tenggara Timur sana, ya, orang begitu takut. Tapi pada saat kedatangan anak Allah atau anak manusia itu, maka gunung-gunung ini akan apa? Berguncang bagaikan alang-alang. Dan dikatakan juga ada suatu gemuruh bagaikan datangnya angin topan. Lautan pun bergelora dengan ganasnya. Jadi inilah misi penghancuran terhadap iblis yang ada di dunia ini. Seluruh dunia dikatakan bergelora bagaikan gelombang laut. Jadi permukaannya terbelah, dasarnya tampak hancur. Gunung-gunung akhirnya ini apa? Tenggelam. Pulau-pulau lenyap. Dan pelabuhan-pelabuhan laut yang telah menjadi seperti Sodom dalam kejahatan ditelan oleh laut yang mengamuk. Jadi saudara, pada pagi hari ini saya ajak bahwa kita mau di kelompok mana? Adakah kita kelompok yang bersuka cita oleh karena kedatangan anak manusia? Walaupun terjadi gempa yang dahsyat, gelombang laut yang luar biasa, tetapi itulah kesukaan, itulah sorak kemenangan. Tetapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, yang pada intinya tidak menurut kepada firman Tuhan ini, maka tentunya kita akan ketakutan. Apabila kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan bersyukur. Inilah Allah yang kita nantikan. Inilah Allah inilah anak manusia yang sudah lama kita nantikan. Inilah pengharapan kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita untuk setia kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena firman Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini menguatkan iman kami untuk tetap setia berharap sungguh kepadamu. Sehingga pada waktu sangkakala Allah berbunyi,
pada waktu Engkau hadir atau datang pada kali yang kedua kali. Kami akan menyampaikan sorak kemenangan. Inilah yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesetiaan kepada kami, iman yang teguh sampai Engkau datang kedua kali. Lindungi sertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kehidupan kami. Jauhkan mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan yang mudah berlaku, singkir daripada kami semua. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.